Assalamualaikum, perkenalkan saya Muhammad Taufik Rashid, calon pegawai negeri sipil dari Biro Administrasi Pembangunan, Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara. Video ini adalah perjalanan saya selama masa aktualisasi Latsar, calon pegawai negeri sipil Angkatan 4, kelas B, nomor daftar hadir 22. Jujur, ini bukan proses yang mulus. Ada hari-hari saya harus bolak-balik ruangan cuma untuk memastikan satu laporan tidak tercecer. Ada momen bingung harus mulai dari mana. Ada juga momen kecil yang bikin semangat lagi. Waktu ide Epala ini akhirnya mulai kelihatan bentuknya. Epala lahir dari satu masalah sederhana yang sering luput. Pemantauan dan pertanggungjawaban laporan pelaksanaan pembangunan yang masih bergantung pada satu orang sepanjang 7 bulan siklus pelaporan dan berakhir di bulan ketiga tahun selanjutnya. Dari situ, saya mencoba menjawabnya lewat 4 kegiatan yang akan Bapak dan Ibu saksikan berikut ini. Selamat menyaksikan. Kegiatan ini saya awali dengan konsultasi. Bagi saya, ini bukan sekadar formalitas, tapi wujud sikap loyal. Memastikan setiap langkah yang saya ambil benar-benar sejalan dengan arah organisasi. Dukanya, saya harus pandai mencari celah waktu di tengah kesibukan pimpinan, agar gagasan ini benar-benar bisa didengar dan dipahami secara utuh. Tapi justru dari proses itu, sukanya muncul. Saya bisa merancang kebutuhan sistem secara lebih terarah. Sebuah bentuk kompeten yang terasa makin bermakna ketika diselaraskan lewat komunikasi yang baik bersama unit kerja terkait, mencerminkan sikap harmonis. Saya juga berusaha menghadirkan pendekatan yang inovatif dalam merumuskan solusi digital ini sebagai wujud adaptif. Sembari itu, saya membuka ruang kontribusi dari berbagai pihak agar hasilnya lebih komprehensif. Inilah bentuk kolaboratif yang saya jalankan. Setelah gagasan tersusun, saya berupaya merancangnya agar benar-benar responsif terhadap kebutuhan organisasi. Bukan sekadar solusi, tapi solusi yang lahir dari sikap berorientasi pelayanan yang saya pegang teguh. Setiap masukan dan arahan yang saya terima, saya laporkan secara transparan kepada pimpinan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas apa yang telah saya susun. Ini wujud sikap akuntabel. Tantangan berikutnya datang ketika arahan pimpinan dan stakeholder harus saya tindak lanjuti dengan cepat. Karena itu, saya mendokumentasikan seluruh hasil konsultasi dalam catatan tindak lanjut yang tersusun rapi, agar tidak ada satupun masukan penting yang terlewat. Tahap ini saya awali dengan merancang tampilan sistem agar mudah digunakan oleh pegawai, karena secanggih apapun sistem, akan percuma jika penggunanya kesulitan mengoperasikannya. Wujud sikap berorientasi pelayanan yang saya pegang sejak awal. Menerjemahkan, kebutuhan teknis menjadi desain yang sederhana ternyata tidak mudah. Namun justru dari sinilah keahlian teknis saya semakin terasah, karena dituntut merancang sistem secara menyeluruh dan cermat, cerminan sikap kompeten. Saya juga terus mencoba pendekatan baru, termasuk mengintegrasikan teknologi AI, agar sistem tetap relevan dengan kebutuhan organisasi, sebagai wujud adaptif di tengah tantangan yang terus berubah. Proses pengembangan menuntut koordinasi cukup intensif dengan berbagai pihak. Meski melelahkan, dari situ saya belajar bahwa hasil terbaik lahir dari keterbukaan menerima masukan, bukan semata dari sudut pandang sendiri. Pelajaran berharga tentang kolaboratif. Saya juga memastikan setiap fitur berfungsi sesuai kebutuhan dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis sebagai bentuk akuntabel. Sebelum digunakan secara resmi, sistem ini diuji secara sistematis di setiap tahapan, bukan sekadar formalitas, melainkan komitmen menjaga kualitas demi kepentingan organisasi secara berkelanjutan, sejalan dengan nilai loyal. Pada akhirnya, seluruh proses ini tidak lepas dari kebutuhan menjaga hubungan kerja yang selaras dengan berbagai pihak. Karena dari kualitas kerjasama, itulah sistem ini dapat diterima dan digunakan dengan nyaman. Wujud nyata harmonis. Pada tahapan ini, saya berupaya memberikan pemahaman yang jelas kepada pegawai mengenai sistem yang telah saya kembangkan melalui sosialisasi teknis yang saya rancang agar mudah dicerna. Ini wujud sikap berorientasi pelayanan yang saya pegang. Tantangannya, latar belakang kemampuan digital pegawai yang beragam membuat saya harus menyesuaikan cara penyampaian materi. Untuk itu, saya gunakan bahasa yang sederhana, disertai simulasi langsung dan diskusi terbuka, sehingga suasana yang kondusif dan saling mendukung pun tercipta. Ini cerminan sikap harmonis. Selanjutnya, saya mendokumentasikan progres sementara secara transparan, agar tetap mudah diakses pimpinan. Sekaligus, saya mengoperasikan sistem ini dengan kemampuan teknis yang terus saya asah. Sebuah bentuk sikap kompeten. Dukanya, memastikan pembaruan data tepat waktu di tengah kesibukan masing-masing pihak bukan hal yang mudah. Tapi sukanya dengan menetapkan jadwal pembaruan berkala dan memanfaatkan fitur pembagian tugas bersama melalui platform digital, seluruh proses justru berjalan lebih terkoordinasi. Inilah wujud kolaboratif. Dalam menyusun laporan progres, saya berupaya menyampaikannya secara jujur, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai bentuk dedikasi memberikan hasil kerja terbaik kepada pimpinan.
Ini sejalan dengan nilai loyal sekaligus akuntabel. Tantangan terbesarnya adalah merangkum data yang banyak dan beragam menjadi laporan yang ringkas namun tetap informatif. Saya atasi dengan menyusunnya secara sistematis dan berbasis data sejak awal dengan format yang konsisten di setiap periode, sehingga mudah dipahami dan langsung bisa digunakan sebagai acuan pengambilan keputusan. Inilah bentuk adaptif yang saya bangun dari proses ini. Tahap ini, saya awali dengan menyusun instrumen evaluasi secara terstandar dan dapat diukur. Sebuah proses yang menuntut ketelitian ekstra, agar setiap indikator benar-benar objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini sikap akuntabel yang saya jaga sejak perancangan awal. Tantangannya, merumuskan instrumen yang benar-benar mencerminkan kebutuhan pengguna aplikasi. Bukan perkara mudah. Karena itu, saya melibatkan masukan dari pegawai dan pimpinan agar hasilnya lebih representatif, sebuah bentuk kolaboratif yang saya rasakan manfaatnya sepanjang proses ini. Selanjutnya, saya mengumpulkan umpan balik pengguna secara terbuka dan responsif dengan menghargai setiap pendapat yang disampaikan. Ini cerminan sikap harmonis yang saya jaga agar suasana evaluasi tetap kondusif. Dukanya, tidak semua pegawai terbuka menyampaikan masukan, sehingga saya perlu pendekatan yang lebih personal. Tapi sukanya, dari situ saya justru mendapat data yang lebih jujur dan mendalam. Karena proses ini dilakukan dengan metode pengumpulan yang tepat dan sistematis. Ini bentuk nilai kompeten yang terus saya latih. Tantangan terbesar muncul saat data yang terkumpul cukup beragam, sehingga saya harus menganalisisnya secara mendalam dan berbasis bukti, agar hasilnya benar-benar mencerminkan kondisi sebenarnya. Inilah wujud adaptif dalam menyikapi kompleksitas data tersebut. Dari hasil analisis itu, saya menyusun rekomendasi yang berorientasi pada peningkatan kualitas layanan internal secara berkelanjutan, sebagai bentuk berorientasi pelayanan yang saya pegang. Dan pada akhirnya, seluruh proses ini saya jalankan sebagai bentuk dedikasi dan kepatuhan terhadap arahan pimpinan, demi menjaga keberlanjutan pemanfaatan sistem. 4 kegiatan ini mungkin terlihat sederhana di atas kertas, tapi di baliknya, ada proses yang tidak selalu berjalan sesuai rencana. Ada revisi yang harus diulang. Ada koordinasi yang butuh kesabaran ekstra. Ada juga rasa lega setiap kali satu tahapan berhasil dilewati. Yang saya pelajari dari proses ini bukan cuma soal membangun sebuah sistem, tapi soal bagaimana nilai-nilai berakhlak itu benar-benar hidup dalam pekerjaan sehari-hari, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Epala baru langkah awal. Masih banyak ruang untuk berkembang, dan saya berharap sistem ini bisa terus bermanfaat bagi Biro Administrasi Pembangunan ke depannya. Terima kasih sudah menyaksikan perjalanan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.